Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur ngopi dimanapun berada. Ketemu lagi. Awak dhewe nang kene ngobrol-ngobrol santai wis mbuh apa nanti sing dibicarakan. Kita ndak tahu. Tadi ngeblank redokan. Apa ya sebenarnya? Syukur ku ya apa sih? Carane bersyukur iku piye? Apa mung apa hanya alhamdulillah. Nah, ayo wis di sini kita bahas dengan santai, dengan ya lah kadarnya ala ngopi ngolah pikir. Sampai ngeblank aku. Ngopi ngolah pikir. Jadi kata Allah itu gini Wayu. Nek wong bersyukur ditambahi nikmate. Nek wong kufur Azabku amat pedih. Azabku amat pedih. Luar biasa. Lah sekarang itu gini yang ditanyakan teman-teman itu, syukur itu apa toh? Nah, syukur itu berarti kalau ditilik dalam bahasa kan sebenarnya kan coba dibuka dulu Mbak Deni, surat 76 ayat 9 Mbak Deni. Surat 76 ayat 9. Syukur itu kayak apa sih? Dan arti syukur itu apa sebenarnya? Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Terus? Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Apa arti terima kasih? Bahasa Arabnya di situ apa? Coba Mas. Syukuran. Itu loh. Apa? Syukur. Di ayat terakhirnya apa? Dan tidak pula Minkum jaza'an wala syukur. berarti syukur itu apa? Tidak perlu terima kasih. Enggak, artinya berarti syukur itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Nah, ketika kita Bersyukur berarti kan sedang berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Pada Allah. Kepada Allah. Nikmat. Nah, ketika berterima kasih kepada Allah, apakah dengan ucapan? Bisa ya? Boleh. Kalau kepada manusia dengan ucapan. Tapi kan Allah nggak suka ketika hanya ngomong tok. Omong doang loh. Nah, isunya begitulah. Nah, sekarang umpamanya sampean bisa membeli sepeda motor. Katakanlah mau ke dealer. Begitu nyampe di dealer, sampean milih sepeda, milih tipe, milih warna dan sebagainya. Ketika sampean sedang di dealer milih-milih itu, sampean pakai apa di situ? Alatnya. Penglihatan. Coba sampean bayangkan ketika sampean beli motor tidak ada penglihatan. Nggak bisa. Maka yang pertama yang disyukuri adalah penglihatan. Begitu setelah penglihatan, sampean perlu mencoba sepeda itu? Ya, perlu. Ketika dibunyikan, Mendengar. berarti yang disyukuri apanya? Pendengaran. Bisa mendengar, bisa membedakan ini motor halus dan tidaknya. Setelah itu, perlu nggak untuk dicoba keluar? Perlu. Yang merasakan? Badan. Hati. Sepeda iki kok halus, enak. Jadi ketika itu yang berfungsi apa? Pendengaran, penglihatan dan hati. Rasa. Hati untuk merasakan. Berarti ketika sampean bisa membeli sepeda motor, yang paling pertama yang harus disyukuri apanya ini? Pendengaran, penglihatan dan hati. Surat 32 ayat 9.
Surat 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Terus? Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Duh, sedikit sekali bersyukur dengan penglihatan, pendengaran, dan hati. Terus gini loh. Iya. Bersyukur tadi misalkan ucapan tadi perlu banget. Alhamdulillah, terima kasih dan sebagainya. Ya. Di luar itu, lah. Ini tadi kan ada kalimat kurang sekali. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Yang bersyukur dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Ben luwih akeh piye carane? Nah, sekarang pendengaran, penglihatan, dan hati itu sinerginya dengan apa? Sinerginya. Penglihatan. Sekarang pendengaran, penglihatan, dan hati harus bersinergi nggak? Iya harus. Iya. Sehingga menjadi perbuatan. Sinerginya dengan apa? Gerak, rasa, Hah? apa? Sinerginya dengan apa? Coba dibuka dulu surat 23 ayat 79. Buka dulu. Surat 23 ayat 79. Dan dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini. Dan kepadanya lah Dari kamu akan 78-nya dulu, 78 dulu. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Terus? Amat sedikitlah kamu bersyukur. Jadi agar supaya kita ini bisa mensyukuri atas pendengaran, penglihatan, dan hati kita harus bersinergi sehingga menjadi perbuatan. Sinerginya dengan apa? Surat 24 ayat 24. Nah, ini sinerginya dengan apa? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati ini operator. Operator dari apa? Panca indera yang ada pada diri kita ini. Maka sinergi dengan panca indera. Sinerginya dengan apa? Coba. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati, Anggota tubuh. ya, pendengaran, penglihatan, dan hati harus bersinergi dengan Lidah. Tangan dan kaki. Terima Jadi kasih. lidah ini akan bisa ngomong, akan bisa berucap sesuatu, akan bisa ngomong kebaikan, keburukan, dan ini. Ini ada operatornya enggak? Yang operatornya siapa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Sehingga menjadi ucapan. Ya kan? Melihat, mendengar, merasakan. Sehingga bisa merasakan, enak iki. Penak kayak motor iki. Tapi begitu sampean dapat rezeki yang disyukuri, alhamdulillah dapat rezeki. Lupa pendengaran, penglihatan, dan hati ini kok nggak pernah disyukuri atas pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Terus setelah lidah, Tangan dan tangan. kaki. Tangan, ketika ini tangan bisa bergerak melakukan sesuatu, mau kebaikan atau keburukan, tergantung siapa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Dia akan bisa bergerak. Nunggu apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Coba sekarang mau melihat orang miskin. Yang merasakan hati, sakno. Sengucapno. Tapi sebelumnya melihat. Melihat. Habis melihat, mendengar. Ya kan? Habis itu merasakan. Habis itu tangan berbuat. Oh ya perlu dibantu. Artinya tangan ini kan sinergi sinerginya kan dengan menjadikan perbuatan kan ini tangan ini. Maka yang diminta pertanggungjawaban sebenarnya apanya ini? Tangannya. Apa lidahnya? Yang diminta pertanggungjawaban sama Allah. Lidah dan tangan. Tangannya. Yang diminta pertanggungjawaban kok. Coba surat 17 ayat 36. Apa yang dimintai pertanggungjawaban? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi yang bertanggung jawab sebenarnya apanya? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena tangan ngikut pendengaran, penglihatan, dan hati. Ucapan ngikut pendengaran, penglihatan, dan penglihatan, dan hati. Kaki
kaki juga ngikut pendengaran, penglihatan dan hati. Operatornya hanya itu, maka yang diminta pertanggungjawaban hanya pendengaran, penglihatan dan hati. Itulah yang dinamakan jiwa. Oke. Berarti jiwa itu tidak nyeruh saja berarti. Loh, jiwa yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Itu yang diminta pertanggungjawaban. Kembali lagi ke tadi syukur. Setelah kita lesannya alhamdulillah, terima kasih. Terus untuk menyempurnakan syukur itu biar enggak sekedar lesan. Nah, itu gimana? Maka sama disuruh wudu. Apa hubungannya wudu karo syukur? Nah, surat 5 ayat 6. Wudu barang ya. Kayak harus sholat aja tak. Maka disuruh wudu. 5 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu. Jadi ketika jangan wudu, hati dan pikiran harus ingat apa? Mata ini sudah tak pakai apa aja ini tadi penglihatan. Ini jangan-jangan kita wudu hanya pakai, nggak pernah memahami kenapa kok suruh basuh muka. Kalau memang filosofinya di situ. Nah, kenapa kok suruh basuh muka? Ini penglihatan ini, apakah ini tadi sudah dipakai untuk kebaikan-kebaikan? Kita harus ingat. Terus, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan dan tanganmu ini penuh dengan tanda tangan. Jangan-jangan tak gain jewer anak atau tanda tangan. Tanda tangan palsu. Yang menggerakkan semua ini siapa? Pendengaran, penglihatan dan hati. Terus dan sapulah kepalamu. Kepalamu ngapain? Wudu disuruh begini barang ngapain? Ini budak suka prasangka buruk kepada orang. Budak ini. Maka suruh basuh ini. Ya. Ini suka prasangka buruk, suka ada, ini kotor ini. Maka suruh basuh. Maksudnya basuh apa? Ingat, ini tadi sudah prasangka buruk kepada siapa aja. Ini budak, ini otak ini. Terus? Dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Sudah dipakai kemana saja ini kaki ini tadi. Kita harus ingat, jangan sampai ketika kita wudhu tidak ingat apa-apa. Harus ingat. Maka disyariatkan dengan pakai air. Kan air untuk membersihkan. Tapi tidak untuk mensucikan. Mensucikan dengan perbuatan. Gitu loh. Jangan-jangan kita wudhu setiap hari tapi masih suka tanda tangan yang nggak baik. Suka jewer anaknya. Suka ngaplok uang. Suka nyuri. Jangan-jangan kita wudhu setiap hari tapi prasangka buruk. Jangan-jangan wudhu setiap, nah ini yang nggak paham tentang wudhunya. Makanya cari wong biyen-biyen. Ele nggak dipeseni karo mbak ya waduh. Jo sampai kentean wudhu le. Maksudnya pendengaran, penglihatan dan hati ini jangan sampai kotor. Gitu. Sinerginya dengan perbuatan. Tangan ini dipakai kemana? Dipakai apa? Kaki dipakai apa? Penglihatan dipakai apa? Pikiran untuk apa? Terus? Dan jika kamu junub, maka mandilah. Nah, ini syariatnya. Terus? Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Terus? Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Terus? Dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, supaya kamu bersyukur. Jadi wudhu itu sebenarnya untuk apa? Syukur. Untuk syukur. Cuman kita nggak ingat kadang kalau wudhu. Pokoknya pakai ya wes. Padahal ini kita harus suruh ngingat. Ketika ingat zuhur kon wudhu meneh, asar kon wudhu meneh. Sehingga ketika kita ingat terus ya Allah, tanganku ini tadi tak pakai ngapain aja, ya Allah ini tadi tak pakai jewer anak, ya Allah ini tadi kok tak pakai prasangka buruk terus. Sehingga ketika kita ingat terus, maka itu namanya kalau bahasa Jawanya gak tahu kentean wudhu. Terus terus niki kan
di masyarakat umum ada yang bertanya, aku wis matur suwun Gusti Allah ning pan tapi aku panggah melarat endi to jane. Jadi nek matur suwun rezekine ditambah kok panggah melarat iki terus piye. Niku kadang-kadang syukure kudu piye. Nggih niku lho. Jane wis alhamdulillah ya wis sedekah ya wis tak panggah melarat. Ya niku tanya ngoten niku tanya seperti itu. Karena akhirnya kan curiganya begitu kan. Jane bener enggak ta ayate? Curiga nang ayat, curiga nang Gusti Allah. Aduh iki. Sebenarnya itu kan Allah itu kan sebenarnya sudah ngasih keleluasaan dengan kita. Ketika kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Allah juga pasti akan bekerja. Cuman kita itu kadang nggak bersungguh-sungguhnya. Satu, ketika dikasih ujian, coba dibuka surat 39 ayat 39. 39 ayat 39. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Nah, sesungguhnya aku akan bekerja pula. Kira-kira kalau Allah akan bekerja pula, maunya Allah ya disuruh bersabar nggak? Iya. Coba bayangkan ayat ini, coba dicerna. Ya, Bekerjalah sesuai keadaanmu. sesungguhnya Sampean kerja sebagai, katakanlah kerja Dagang. pedagang telo. Nggih. Oke? Nggih. Tapi sampean pengen koyo pedagang Mas. Sampean pedagang telo tapi pengen koyone koyo pedagang emas. Akhirnya sampean kira-kira akan terjadi nggak seperti ini? Surat 83 ayat 1 coba. 83 ayat 1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, Terus yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. pengen koyo bakul Mas. emas. Akhirnya sampean berbuat curang. Padahal maunya Allah bekerjalah sesuai keadaanmu. Kira-kira ketika sampean benar-benar pengen bekerja sesuai keadaan, bersabar di situ dan selalu mengikuti dengan tidak curang dan sebagainya, dengan mengikuti aturan-aturan Allah, tetap juga berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan bekerja pula nggak? Iya. Bekerja pula, ya kan? Jangan-jangan ketika kita sudah sampai pada situ kok ternyata diuji sama Allah, kita nggak nyadar. Kan ujiannya kan macam-macam. Surat 94 ayat 5 coba. 94 ayat 5. Mari. Surat 94 ayat 5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Terus? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kok diulang lagi? Iya. 2 kali. Ya. 2 kali kan? Iya. Berarti kan gini, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kesulitan ada kemudahan. Ketika ini sudah mendapatkan kemudahan sampean, kemungkinan lagi akan jatuh nggak kira-kira? Iya. Kemungkinan ya. Ketika jatuh gini, harus tetap semangat nggak? Harus. Harus tetap semangat. Karena ini bagian dari ujian. Ayat itu nggak iseng, makanya ketika Ujian. ya kan? Ya kan? Sesudah kesulitan ada kemudahan. Ojo coba. Nah, ojo setelah hukuman. itu mungkinkah jatuh lagi? Mungkin jatuh lagi. Jeblok lagi. Terus maka sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah, setelah mendapatkan kemudahan lagi, ini hati-hati nih. Apa yang harus dilakukan terus? Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Sungguh-sungguh. Terjawab sudah. Tapi kayaknya kalau kita melihat secara lahir, orang yang kaya, orang yang besar kayaknya
nggak ada kesulitan sama sekali gitu. Semuanya serba tercukupi, rumah enak. Menurut orang lain. Ya, melihat sekilas. Dibedakan dengan orang yang ekonomi menengah di bawah, kan kesulitan enten ada saja. Itu listrik belum bayar, ada tagihan anaknya belum dibayar, anaknya sakit lagi dan seterusnya. Dibandingkan orang kaya, kayaknya lebih enak orang kaya. Ini kayaknya orang kaya nggak ada ujian kayaknya. Hai orang kaya. Nggak punya ujian orang kaya, enak. Surat 29 ayat 2. Surat 29 ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ojo enak-enak ngomong beriman. Ojo enak-enak awake dhewe urip dalam istilahnya kecukupan. Jangan-jangan yang berkecukupan itu juga Ujian. artinya kebaikan, keburukan itu kan semuanya ujian. Iya. Nah, ketika sampean bisa mensyukuri yang tadi, pendengaran, penglihatan dan hati, ya kan? Ketika bisa mensyukuri, kira-kira akan mendapatkan kesulitan enggak kira-kira meskipun dalam keadaan kalau dipandang manusia itu kekurangan. Tidak. Kalau pinter-pinter bersyukur, yang tadi kan balik lagi bersyukur kan? Ketika sampean pinter-pinter bersyukur meskipun dalam keadaan katakanlah rumah biasa saja apa, tapi kebutuhan tercukupi. Ya kan? Jangan-jangan yang kebanyakan ini malah lebih ruwet gitu loh. Maka keburukan dan kebaikan semuanya itu adalah ujian. Cuman permasalahannya bagaimana kita ini pintar-pintar mensyukuri, Pintar-pintar menyikapi. pintar-pintar bersyukur. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan pendengaran, penglihatan dan hati kita. Udah maghrib, Cak. Ya. Nanti kita teruskan kembali, Cak. Hari kapan, Pak? Ya, terima kasih teman-teman atas kupasannya ini Pak Ayub dan teman-teman yang lain. Begitu sahabat ngopi, kupasan-kupasan atau ngopi kita pada saat ini. Nanti akan kita lanjut pada episode selanjutnya. Amin. Jangan lupa tetap pantau channel kami, insya Allah kami juga akan membahas apa request dari sahabat netizen, sahabat ngopi di mana saja berada. Terima kasih nggih. Matur nuwun. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan barokahnya nyebar ke seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, segala salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.